Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah Jum'ah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keimanan serta ketakwaan semoga selalu berada dalam diri kita. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman adalah keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Ketakwaan dalam arti kita selalu berusaha berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat yang diridhoi adalah tempat-tempat yang dapat menumbuh kembangkan akhlak kita, meningkatkan akhlak kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan muamalah kita. Dan kita harus berusaha jangan sampai berada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tempat-tempat yang tidak diridhoi adalah tempat-tempat yang bisa merusak ibadah kita, bisa merusak akhlak kita, dan bisa merusak muamalah kita. Untuk itu sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tidak berlebihan apabila kita sebagai bangsa Indonesia punya cita-cita memiliki sebuah negara yang baik, negara yang punya adab yang bagus, yang berkeadaban, bahkan istilah zaman sekarang berkemajuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan sangat luar biasa apabila kita memiliki sebuah negara baldatun thayyibatun, sebuah negara yang indah. Kata-kata ini dilanjutkan dengan kata-kata wa rabbun ghafur. Istilah rabbun apabila kita kembalikan di dalam surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun di sini artinya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang melayani, Allah yang memanage, Allah yang mengatur, bahkan Allah nanti yang mengakhirinya. Artinya ketika kita memahami bahwa kita ingin punya sebuah negara yang baik,
adalah negara yang selalu ada keikutsertaan, ada satu perhatian penuh dari Allah dalam melayani kita semua, dalam mengatur bumi ini, dalam rangka untuk memajukan semua yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia tentu saja juga berkeinginan supaya negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan wa rabbun ghafur, harapan kita orang-orang yang berada di dalamnya selalu mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebuah warga negara yang selalu mendapatkan pengampunan dari Allah, insya Allah warganya akan menjadi sangat tentram. Karena apa? Belum jadi berbuat jahat kita sudah diingatkan. Belum jadi kita berbuat maksiat, satu dengan yang lain sudah punya kepedulian untuk saling mengingatkan. Ketika kita ada kekeliruan dalam meyakini syariat agama Islam, kita ambil sebuah contoh setelah kul a'udzu birabbinas adalah malikinas. Allah yang menguasai seluruh manusia dan seluruh isinya ini. Allah yang merajai. Kalau kita mengatakan Allah yang merajai, artinya merajai seluruh penguasa yang ada di dunia ini. Kalau kita artikan Allah yang menguasai, maka Allah menguasai seluruh raja yang ada di dunia ini. Sehingga istilah malikinas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia, nanti di Al-Fatihah ada maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan, artinya besok di hari akhirat seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Untuk itu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, konsekuensi seseorang yang punya keyakinan Allah sebagai Rabbun, Allah sebagai Malikun, maka harus ilahun. Kita harus menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Untuk itu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kita punya kewajiban yang besar di zaman yang sudah modern ini. Saat ini zaman sudah maju, informasi sudah luar biasa bagusnya, media sosial juga sudah betapa hebatnya. Kalau kita ingin pinter, kita punya HP, di dalamnya sudah banyak sekali apa yang bisa kita buka. Al-Quran seluruhnya ada di dalamnya, hadis-hadis Nabi ada di dalamnya, ceramah-ceramah para ulama ada di dalamnya. Maka kita harus bisa menjadi bagian orang yang berkemajuan. Kemanapun kita bisa menjadi pinter. Diskusi ada di mana-mana. Masjid-masjid juga sudah digerakkan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Untuk itu apabila di dunia ini mungkin kita memiliki keluarga, mungkin kita memiliki istri, punya orang tua, punya anak, punya tetangga, yang sampai hari ini belum bisa melaksanakan sholat umpamanya. Di zaman yang berkemajuan ini, kita punya kewajiban untuk mengajak sholat kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Cara untuk mengajaknya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tentu saja dengan cara yang baik. Kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita ajak tetangga kita untuk taat kepada Allah. Karena apa? Karena memang kewajiban kita taat kepada Allah. Jangan sampai yang namanya rukun Islam tidak dilaksanakan. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, haji bagi yang mampu. Setidak-tidaknya sholat kita gerakkan dalam keluarga kita, kita gerakkan di kampung kita. Mungkin perlu kita data juga kampung kita yang muslim yang belum salat berapa. Kita agendakan di bulan Ramadan ini, mungkin bisa tambah 1 orang atau 2 orang atau 3 orang bisa masuk masjid. Harus ada usaha yang maksimal. Bukankah sebuah masjid
untuk mendapatkan level sebagai masjid, ya, Baitullah, Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah, dan terakhir nanti Baitul Muamalah. Untuk menjadi masjid pemberdaya, maka di masjid itu harus ada gerakan Baitul Dakwah. Masjidnya ada orang-orang yang senang bersilaturahmi untuk mengajak sholat di masjid, mengajak masyarakat untuk melaksanakan puasa, mengajak orang-orang kaya yang belum zakat untuk kita ajak zakat. Kalau itu sudah kita laksanakan, kita akan menjadi umat Islam yang punya adab, berkeadaban Islami. Dan kita sangat memungkinkan saat ini untuk menggunakan media sosial. Kita isi media sosial dengan sebaik-baiknya sehingga bisa terbaca oleh semua orang, mengetahui tentang tuntunan syariat agama Islam. Maka ulama-ulama berpesan kepada kita, marilah media sosial diisi dengan konten-konten yang bagus, diisi dengan informasi-informasi bagus. Salah satunya adalah kita sebagai takmir masjid. Untuk yang terakhir, untuk mendapatkan kita sebuah negara yang thayyibatun warabun ghafur, tentu saja kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah saja Maha Pengampun, marilah kita sesama umat Islam juga menjadi orang yang mudah minta maaf. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Kalau kita punya kesalahan, cepat minta maaf. Baik salah kepada sesama manusia, apapun salah kepada Allah. Ayat ini dilanjutkan, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Kita seharusnya juga menjadi orang-orang yang rajin sedekah. Di waktu lapang sedekah, di waktu sempit pun kita sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wal kadhiminal ghaidha. Marilah kita menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan hawa nafsu. Wal afina aninas. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang lain itu belum sempat minta maaf. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita untuk mencapai sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.